Shalom saudara-saudara, ya hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman kita dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama sampai ke 40. Kisah Rasul 16, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan dera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua.
Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suruh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar bersungguh ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman hari ini. Nah, kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 16 ini ada 4 bagian ya yang dijelaskan. Yang pertama, bagian pertama yaitu mengenai murid Paulus yang bernama Timotius, di mana dia turut serta dalam perjalanan misi Paulus. Lalu bagian kedua ketika Paulus menyeberang ke Makedonia, dan berikutnya Paulus di Filipi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kepala penjara Filipi. Nah, kita bisa melihat di pasal sebelumnya, kita melihat Paulus berpisah dengan Barnabas. Lalu Paulus ini mengajak Silas untuk turut serta dalam perjalanan misinya yang kedua. Nah, di ayat yang pertama sampai ketiga kita bisa melihat, ya dijelaskan di sini bahwa Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya dikatakan seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Ya, kalau kita melihat ibu Timotius ini namanya Eunike, neneknya ini Lois. Mereka adalah orang-orang yang beriman, sehingga ibu dan neneknya ini sudah mendidik Timotius dengan baik mengenai kitab suci. Ya, kita bisa melihat di 2 Timotius bahwa sejak kecil ini Timotius telah mengenal kitab suci. Nah, kita juga bisa melihat di sini bagaimana kehidupan Timotius, reputasinya itu seperti apa ya. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium ya. Timotius ini memang terkenal karena ketulusan, kebaikannya. Nah, oleh sebab itu Paulus ingin mengajak Timotius untuk terlibat dalam pelayanan misinya. Tetapi Paulus di sini menghadapi sebuah kendala, sebuah masalah. Karena saat itu Timotius belum bersunat. Ya, memang bagi masyarakat Yahudi, sunat itu sebuah salah satu hukum yang wajib ditaati oleh orang Yahudi. Nah, memang di sini dikatakan di ayat yang ketiga, Paulus mau dia menyertai dalam perjalanan. Dan Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya ini orang Yunani. Kita bisa melihat bahwa Paulus ini menyetujui sunat bukan sebagai syarat keselamatan, tetapi ya supaya Timotius ini dapat diterima oleh orang-orang Yahudi.
Nah, di bagian berikutnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin, Tuhan menuntun dalam perjalanan misinya Paulus ya. Kita bisa melihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai yang ke-12. Di situ dikatakan Paulus menyeberang ke Makedonia. Nah, di ayat yang keempat kita bisa melihat dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas ini menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem. Ya, dengan pesan supaya jemaat-jemaat ini menurutinya. Nah, ini menyebabkan apa? Jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi gereja bertumbuh dalam jumlah yang besar. Lalu kita bisa melihat di ayat yang ke-6 dan 7 kita melihat bahwa Tuhan ya memberikan suatu larangan, ya bukan larangan ya, Tuhan bilang untuk ya mereka jangan memberitakan Injil di Asia dan Bitinia ya. Tuhan ternyata punya rencana yang lain. Dikatakan di ayat yang ke-6 ya, ketika mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, yang mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, ya Roh Yesus dikatakan di sini tidak mengizinkan mereka. Lalu di sini kita juga bisa melihat setelah mereka melintasi Misia, mereka sampai di Troas pada malam harinya, ya tampaklah suatu penglihatan. Jadi Paulus ini mendapatkan penglihatan ada seorang Makedonia, dia berdiri di situ, dia berseru kepada Paulus, orang itu berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, setelah melihat penglihatan itu, Paulus berangkat ke Makedonia, karena Paulus di sini menarik sebuah kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, ini sebagai pelayan Tuhan sangat penting untuk mentaati apa yang Tuhan suruh gitu ya. Seperti Paulus dan Silas, dia mentaati, akhirnya dia pergi ke Makedonia. Ya, mereka mengikuti pimpinan Tuhan. Akhirnya mereka bertolak dari Troas dan berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya ya mereka tiba di Neapolis. Nah, di ayat yang ke-12 dikatakan, dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Dikatakan di sini adalah suatu kota perantauan orang Roma, dan dia tinggal beberapa hari lamanya di situ. Lalu perjalanan mereka berlanjut ya, ketika ya mereka berada di Filipi ini, kita bisa melihat di ayat yang ke-13 sampai ke-18 ya, pada hari Sabat ketika Paulus ya dan timnya, Paulus dan kawan-kawannya ini keluar pintu gerbang kota, mereka menyusur tepi sungai, mereka menemukan sebuah tempat sembahyangan Yahudi. Mereka berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Lalu Paulus ini bertemu dengan, di sini dikatakan perempuan yang bernama Lydia. Nah, Lydia ini siapa? Dia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira ya, yang beribadah kepada Allah. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan membuka hatinya sehingga Lydia ini memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus ya. Jadi dia membuka hatinya dan dia akhirnya bersama seisi rumahnya dibaptis. Ya, setelah itu Lydia mengundang mereka untuk menumpang di rumahnya. Bahkan mendesak mereka sampai akhirnya mereka menerimanya. Nah, kita juga bisa melihat bagian berikutnya, setelah Lydia memberikan dirinya, ya dibaptis bersama seisi rumahnya, ya bagian berikutnya adalah Paulus dan kawan-kawannya ini pergi ke tempat sembahyangan. Nah, di situ mereka bertemu seorang hamba perempuan, dia punya roh tenung. Jadi hamba ini dirasuki oleh roh jahat yang dapat menyebabkan dia meramalkan masa depan. Nah, hamba perempuan ini dia memperoleh penghasilan besar dari tenungan-tenungan tuan-tuannya. Nah, hamba perempuan ini dia mengikuti Paulus dan dari belakang dia berseru, orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu jalan keselamatan. Dan hamba ini dikatakan di sini melakukan beberapa hari lamanya. Nah,
kita bisa melihat bagaimana Paulus itu nggak tahan lagi akan gangguan itu, sehingga dia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu, keluarlah roh itu. Nah, lalu apa yang terjadi ya? Di ayat yang ke-19, kita bisa melihat bahwa tuan-tuan perempuan ini, dia melihat apa yang dilakukan Paulus, harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Maka tuan-tuan itu menangkap Paulus dan Silas. Dia menyeret mereka ke pasar untuk menghadap ke penguasa. Jadi mereka membawa Paulus dan Silas ini menghadap pembesar-pembesar kota. Dan dia juga mengatakan bahwa Paulus dan Silas ini sudah mengacaukan kota karena mereka ini orang Yahudi. Bahkan di sini dikatakan, ya, tuan-tuan perempuan itu, mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Nah, di ayat yang ke-22 kita bisa melihat bahwa orang banyak ini mereka bangkit menentang mereka, ya, pembesar kota menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh Paulus dan Silas, mendera mereka, dan melemparkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Dan di situ kepala penjara juga diperintahkan untuk menjaga Paulus dan Silas dengan sungguh-sungguh. Maka Paulus dan Silas ini dimasukkan ke ruang penjara yang paling tengah, ya, membelenggu kakinya dengan pasungan yang kuat. Nah, kita bisa melihat ya apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas ini berada di dalam penjara. Apakah mereka berhenti, nggak mau melayani Tuhan lagi? Ya, di ayat yang ke-25 kita bisa melihat, ya, di tengah malam Paulus dan Silas ini berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman mendengar mereka. Dan saat itu terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, ketika kepala penjara ini terjaga dari tidurnya, ya, dia melihat pintu penjara ini terbuka, dia menghunus pedangnya, dia hendak bunuh diri, karena menyangka bahwa orang-orang hukuman ini telah melarikan diri. Nah, di ayat yang ke-28 kita bisa melihat bahwa Paulus mencegah si kepala penjara ini dengan suara nyaring, ya. Paulus mengatakan, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Lalu kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, ya, dia berlari masuk dan dengan gemetar, ya, tersungkur di depan Paulus dan Silas. Dia mengantar mereka keluar dan sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan mereka menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu apa yang dilakukan? Mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya, dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Nah, di ayat yang ke-33 kita bisa melihat pada jam itu kepala penjara membawa mereka, membasuh bilur mereka. Dan seketika itu juga dia dan keluarganya memberikan dirinya untuk dibaptis. Lalu ia membawa, ya, mereka ini ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka, dan mereka sangat bergembira. Ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, di ayat yang ke-35 kita bisa melihat pada siang hari pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Lalu kepala penjara ini meneruskan pesan ini kepada Paulus, ya. Dia berkata, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus saat itu berkata, dia berkata, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga-warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Ya, Paulus mengatakan tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Nah, kita bisa melihat di ayat ke-38, ya, pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar kota ketika mereka mendengar.
bahwa Paulus dan Silas ini adalah orang Rom. Ya, Paulus menyatakan warga negaraannya adalah Roma. Nah, sebagai warga negara Roma, mereka adalah warga kelas 1 ya di seluruh jajahan Roma. Mereka nggak boleh dicambuk atau diperlakukan dengan hukuman di depan umum. Jadi hal ini membuat para pemimpin di kota Filipi menjadi ketakutan. Dan mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka, ya Paulus dan Silas ini meninggalkan penjara itu, ya pergi ke rumah Lydia dan bertemu saudara-saudara di situ, menghibur mereka dan akhirnya berangkatlah kedua rasul itu ya. Nah, kita bisa melihat amanat teks yang ada di sini. Yang pertama adalah visi dari Tuhan diketahui, pasti dan perlu ditaati. Kita bisa melihat seperti ya waktu di Kisah Para Rasul 16 ayat 9-10 ya Paulus mendapat penglihatan dan Paulus mentaati apa yang Tuhan berikan, visi yang Tuhan berikan. Lalu kita bisa melihat amanat teks berikutnya. Ya setiap pelayan Tuhan itu diberikan kepekaan, kuasa untuk mengusir roh jahat. Sama seperti ketika Paulus ya dia punya kuasa untuk mengusir roh tenung dari hamba perempuan itu. Yang berikutnya adalah Injil diberitakan kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Kita bisa melihat Lydia, kepala penjara, ya di Kisah Para Rasul 16 ayat 31, ya percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, bagaimana aplikasinya? Sudahkah saya mengikuti visi Allah, bukan keinginan saya? Ya, apakah saya yakin Roh Kudus itu ada di hidupku dan Dia memimpin pelayananku? Dan apakah saya selalu memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan kapanpun? Ya, kita bisa melihat bahwa berita Injil ini terus disampaikan, Injil tersebar luas, ya semakin luas. Banyak orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, walaupun Paulus dan Silas menghadapi tantangan ketika mereka memberitakan Injil, tetapi ini tidak membuat mereka menyerah. Ya, bahkan kita bisa melihat Paulus dan Silas ini, ya dia berdoa, memuji Tuhan ketika berada dalam penjara. Ya, kita sebagai pelayan Tuhan perlu terus taat dan terus dipimpin Tuhan ketika Tuhan yang menginginkan kita untuk terus menginjili, terus untuk melayani Dia. Ya, sekian firman Tuhan. Ya, kita sambut dengan lagu Allah kuasa melakukan segala sesuatu. Allah kuasa melakukan seisi dunia ada segala masa Allah haleluya. Allah terus bertindak, Roh Kudus terus pimpin seperti Paulus dengan Silas sampai di penjara pun bisa menyembah, memuji, bersorak-sorai. Lepaslah ikatan rantai itu dan banyak orang bertobat terima Yesus. Tuhan pakai kami di dalam keadaan apapun supaya kami peka terhadap pimpinan Roh Kudus sampai pada orang-orang yang butuh Injil. Dan di situ kami saksikan dan banyak orang boleh percaya Yesus. Urapi kami semuanya Tuhan. Dan Tuhan berkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi. Apa saja dibuat Tuhan berhasil. Tuhan melindungi kami semuanya tetap sehat tanpa kesakitan. Memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Allah terus turut bekerja.